Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Suci Umairo, 2, Putri Adelwes, 3, Mariatul Kiptia, 4, Sevi Eka Marani, 5, Tujuh, Muhammad Ja'far, 8, Miftahul Huda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dewi Aisyah. Silakan Mbak Dewi Aisyah. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf yakni gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Paragraf sendiri terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulis. Pertama, ada topik atau gagasan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua, ada konjungsi. Konjungsi yakni kalimat sambung atau kata penghubung. Yang ketiga, ada kalimat utama yakni yang bersifat umum dan dikembangkan oleh kalimat-kalimat lainnya. Yang keempat, kalimat penjelas berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Selanjutnya, konjungsi sendiri mempunyai 2 jenis, yakni intrakalimat dan antarkalimat. Intrakalimat berfungsi untuk menghubungkan kata dan frasa dengan frasa, serta keluasa dengan keluasa dalam suatu kalimat, misalnya dan, hingga, sehingga, agar, sebelum, dan lainnya. Yang kedua, antar kalimat, yakni kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf, misalnya jadi, oleh, karena itu, dan namun. Yang ketiga, paragraf. Sudah cukup, Jenis-jenis selanjutnya dilanjutkan. Cukup, Mbak. Iya, Mbak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Adel. Silakan. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf narasi. Dalam bentuk ini kamu akan menulis suatu kejadian awal hingga akhir kejadian, berdasarkan urutan waktunya. 2. Paragraf ekspositif. Tulisan paragraf ini harus jelas, karena paragraf ini mengandung informasi bagi pembaca dan bersifat memaparkan penjelasan atau informasi. 3. Paragraf argumentasi. Bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar. Paragraf persuasi. Bertujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Syaratnya penulis membuat 5. Paragraf eksposisi. Menulis jenis paragraf ini, kamu akan memberikan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Memang, tujuan dari paragraf ini menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Sudah cukup. Saya sambung ya. Jenis paragraf. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimatnya. Paragraf deduktif. Jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat. Dalam paragraf ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf.
Paragraf induktif. Kalimat utama jenis paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan perpaduan antara deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Syarat paragraf yang baik. Kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas, sehingga membentuk suatu kesatuan. Kepaduan. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Kenapa? Agar membentuk kalimat yang memiliki perpaduan yang indah. Kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Maka dari itu, jangan lupa yang unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi. Itu tadi presentasi dari kelompok kita. Kelompok 5, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk yang bertanya. Mbak, saya ingin bertanya. Mbak Suci? Ya. Ya, siapa namanya? Saya ingin bertanya. Jenis paragraf apa yang saya gunakan? Jenis paragraf apa yang saya gunakan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya, bisa diterima. Yang selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, Aku Mbak. Halo. iya. Silakan Saya mau ajukan pertanyaan. bertanya. Iya. Siapa orang yang pertama kali menamai jenis paragraf? Kata paragraf. Baik, saya terima. Untuk pertanyaan selanjutnya, Saya mau bertanya. baik Mbak Devi, silahkan. Kenapa dalam bahasa Indonesia terdapat syarat paragraf yang baik, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan? Kenapa bisa itu loh, menjadi satu kesatuan itu kenapa? Apakah ada syarat lain, Mbak, yang mungkin yang baik yang bisa ditambahkan selain ketiga syarat tersebut? Iya, diterima. Bentar ya. Oke, itu cuman 3 pertanyaan aja yang kelompok kami membuka. Untuk selanjutnya, silakan nanti bertanya kepada yang berwenang atau Bu dosen. Kasih waktu kita untuk menjawab. Boleh diulangi pertanyaannya ketiga? Apakah ada syarat lagi dalam paragraf selain dari syarat ketiga itu tersebut, bisa dijelaskan?
Ayo dijawab, suwe sila udan. Sabar, Mas. Sabar ya, Mas. Sabar. Deres. Wis mari ta? Deres. Dimohon jangan Sabar. Kalian nanti Biasanya link kalau hujan ini. gini tuh enaknya. Jangan Rek. Naik. Iya. Kalian nanti linknya dikirim ke dosen nih. Lumayan. Wajib on Kemta. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi, yaitu pertanyaan ketiga. Mbak, aku ya luwe, Mbak. Mbak Dewi, Ya, silakan dijawab. Mana cowok, Mbak? menurut saya itu syarat-syarat itu penting karena kalimat itu harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang menjadikan kalimat utama dalam penulis bahasa Indonesia. Itu Jadi, video apa sih mau kayak syarat-syarat tadi. Jadi kayak syarat-syarat tadi itu menurut saya penting untuk menggunakan kata-kata baku yaitu penulisannya sesuai dengan EYD. Kalimat efektif yang memiliki tanda baca yang tepat gitu. Bisa dimengerti, Mbak? Iya, mengerti. Akak.
Oti. Kek wajib on cam Kek. Mohon maaf ya, Rek, ya. Ini soalnya di-record. Nanti dikumpulkan di dosennya. Halo guys. Jadi itu. Sinyalku gak enak, Rek. Sinyalku enak iki. Sinyalku enak. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mas Fadol. Silakan Mas Fadol. Perjuangan untuknya bahagiakan dia. Kamu mulai Taiki. Direkam Taiki. Kokot Iya, Mbak. kokot. Iya direkam. Anjir, aku mangan seblak kongkon on cam. Halo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa tadi. Paragraf yang digunakan untuk artikel ilmiah atau populer itu paragraf eksposisi. Karena paragraf eksposisi memberikan informasi detail. Gitu. Hey, halo Apakah guys. dimengerti? Ya apa? Apa, Bisa Apa perlu diulang? Mbak Suci, kan yang digunakan adalah paragraf eksposisi kan ya. Bisa itu enggak berikan sedikit gambaran atau contohnya. Semisal saya akan membuat artikel tadi. Contoh contoh tentang dari artikel paragraf. Iya, sedikit kalimat saja, Mbak. Paragraf eksposisi tadi. Oh iya. Dimohon untuk seluruh anggota kelas Agri angkatan 21 dimohon untuk on kamera wajib karena ada hal penting untuk yang mau diomongkan. Siap-siap ketua kelas. Untuk pertanyaan Mbak Nisa akan dijawab oleh Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Saya beritahukan lagi yang belum on kamera diharap segera on kamera karena ada
hal yang sangat penting yang mau Kalau on kamera disampaikan. jangan batuknya tok, batuk itu. Apakah sudah Mbak Eka? Bentar lagi nyari jawaban. Baik. Mbak Suci, pertanyaan saya gimana? Itu akan dijawab oleh Mas Habis Fadol. ini on kamera semua untuk buat bukti apabila Anda mengikuti perkuliahan pada jam kali ini. Ya, mohon untuk on kamera semua. Nanti yang bertugas berharap men-screenshot. Pertanyaan untuk pertanyaan kedua dari Mas Slamet akan dijawab oleh Terbalik vegan vegetarian. Kuat niat cok, arek itu, cok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa. Baik, silahkan. Saya mengambil contoh teks eksposisi lingkungan yang tentang tesis, argumentasi, dan praktek ulang. Di screenshot aku yo, aku tak pose. Satu tesis.
yang globalisasi sekarang ini kegiatan sampah sembarangan seperti busi seolah jadi sebagai hal yang lain. Yang kedua, argumentasi. Dari waktu ke waktu jumlah individu membuang sampah sembarangan terutama terus meningkat. Kesimpulan dari banyak pengamatan. Ketiga, penegakan ulang. Jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Apakah sudah bisa dimengerti, Mbak Nisa? Oh, berarti gini Mbak ya. Inti dari paragraf eksposisi yang Mbak jelaskan tadi itu, yang saya tangkap itu berarti di dalamnya itu berisi karangan dari penulis tersebut. Ya bisa karangan, bisa juga kayak Ya, seperti itu. Ya, yang memenuhi syarat lah, kalimat yang memenuhi syarat EYD tadi. Jadi nggak harus kalimat, nggak harus bentuk kata gitu. Satu kalimat aja kalau memenuhi syarat-syarat dari kalimat tadi sudah jadi kalimat tadi. Bisa dimengerti, Mbak? Baik Mbak, Ya, terima kasih. adik-adik. Oke, Mas Fadol bisa menjawab dari pertanyaannya Mas Slamet. Ya gak mungkin kalau gak ada penemunya. Masa dari bumi lahir sudah ada paragraf. Gitu kali syaratnya. Bapak pokok tuh yang nggak boleh dihabiskan. Mungkin maksudnya begini, paragraf itu adalah bentuk sambungan Bye, bau nukta. Mohon maaf, yang gak bicara mau dimatikan. Itu semara. Mbak Putri, tolong dimatikan mic-nya. Bisa dimengerti, Mas Slamet? Mohon ulangi. Jadi paragraf itu hanya sebuah sebutan saja. Jadi paragraf itu kayak gabungan dari satu kalimat ke kalimat yang lain gitu. Dan menjadikan itu sebuah paragraf gitu. Kayak contohnya aku sekolah di gini gitu kan. Itu sebuah sebutan saja, Mas Slamet. Begitu. Ya, tapi kan mesti ada orang pertama kali yang memakai kata sebutan itu kan. Oh, berarti buat PR aja wis. Minggu depan dijawab.
kalau menurut saya pertanyaannya juga nggak efektif, Mas. Gitu. Kalau menurut Masnya gimana? Itu siapa yang menemukan? Loh, saya kan nggak tahu, makanya saya bertanya. Kok saya tahu ya Ya, nggak itu mungkin bertanya. itu menurut saya pertanyaan yang tidak efektif gitu. Itu kan saya sudah jelaskan bahwa paragraf itu berasal dari sebutan aja. Paragraf itu dari sambungan kata satu ke yang lainnya dan disebut sebuah paragraf. Begitu Mas Slamet. Iya, saya tahu paragraf itu gabungan dari kata-kata. Lah, kan yang saya tanyakan siapa orang pertama kali yang memakai atau menamai kata paragraf gitu loh. Gak mungkin kan dari zaman dahulu-dahulu langsung lahir paragraf gitu. Ngopi, Mat, ngopi. Kurang ngopi ngene iki. Mau Join Mas. Ngopi, Rek, ngopi. Ini saya akan membacakan sejarahnya saja ya. Wong iki mau iku nakoni. Mas Slamet bisa didengar? Ya, gimana? Ini saya akan membacakan sejarahnya saja ya. Dari mulai Secara awalnya. apa? Secara apa itu? Paragraf. Kan yang sama tanyain tadi dari mana gitu kan. Siapa pembentuknya gitu ya. Di sini tidak menyebutkan nama tapi sejarahnya. Ya, Sejarah terbentuknya paragraf itu berasal dari sebuah titik. Suatu hari titik bersama-sama teman menjadi huruf sebuah huruf. Huruf-huruf yang sebuah kata tersebut membentuk sebuah kalimat. Kalimat-kalimat yang rapi dan terstruktur dengan beberapa aturan membentuk sebuah paragraf. Itu tadi sejarahnya, Mas. Jadi paragraf itu dari susunan kalimat-kalimat yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Di sini tidak ada yang jelas siapa penemu paragraf gitu. nggak boleh. Itu nggak boleh. Gimana Mas? Jadi tidak mendengarkan, menghargai. Ya, kalau untuk masalah pengertian itu ya saya sudah tahu kan tadi sudah dijelaskan. Gitu loh. Ya, ini saya menyebutkan sejarah aja. Berawal paragraf itu gimana, gitu kan. Di sini tidak disebutkan namanya. Untuk lebih kurang jelasnya silakan tanya ke yang berwenang Bu Iza. Nanti bisa di chat di grup. Apakah nanti Ya, pasti jenengan dosennya kan yang balik. kelompok jenengan kan nanti bicara gini. Bu, ada sebuah pertanyaan yang nggak bisa dijelaskan, tolong jelaskan gitu. Gimana? Oke, siap. Kak mari. Kan. Boleh minta izin?
Ya, Izin kencing. Anu, Izin ke kamar apa, mandi. kakak kelas saya mau bicara tentang, mau meluruskan gitu loh. Gimana? boleh. Ya, mohon izin sebentar waktunya teman-teman. Sedikit meluruskan tentang pertanyaan Kurniawan tadi, bahwasannya memang ketika kita mengaca atau merefleksi pada sosiohistoris pada sesuatu, pasti itu adalah ada sejarahnya gitu kan. Nah, memang benar apa yang ditanyakan oleh Kurniawan tadi, saudara Kurniawan tadi, memang segala sesuatu itu pasti ada sebab akibatnya. Begitupun juga kalau kita menganut pada hukum kausalitas, ya kan? Hukum kausalitas ini adalah hukum tentang sebab akibat. Ketika ada akibat, pasti ada sebabnya. Nah, itu logika dasarnya di situ. Begitu pun paragraf tersebut. Nah, ketika paragraf tersebut ada, pasti ada sebabnya gitu kan. Nah, yang ditanyakan oleh Kurniawan tadi memang siapa penemu atau siapa ya orang yang pertama kali membuat paragraf. Nah, pasti ada sosiohistorisnya. Pasti ada sebab akibatnya paragraf tersebut ada. Gitu loh. Nah, kalau dijelaskan dari mbaknya tadi, saya dengar itu tentang sistematika atau teknis daripada paragraf tersebut. Bukan melainkan kalau kita berbicara soal sejarahnya, itu ya relevansi dari pertanyaan saudara Kurniawan memang benar. Siapa orang pertama penemu atau orang yang membuat paragraf? Nah, itu kan sudah berbicara tentang ranah sejarahnya. Sudah berbicara tentang sosiohistorisnya, latar historisnya gitu. Nah, kalau kita gabungkan lagi pada hukum kausalitas atau hukum sebab akibat tersebut, maka sesuatu yang ada akibatnya pasti ada sebabnya. Nah, itu kan logika dasarnya di situ. Berbicara soal paragraf memang yang dibicarakan tentang gabungan-gabungan daripada kalimat. Alinea, terus pada sistematika penulisan, teknis penulisan, dan sebagainya. Tapi kalau sudah berbicara soal siapa orang pertama yang membuat, siapa orang pertama penemu paragraf, maka berbicaranya adalah ranah sejarah, sosiohistorisnya. Gitu loh. Nah, itu tadi yang bisa saya simpulkan atau yang bisa saya tambahi dari pertanyaan sahabat Kurniawan tadi. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk Terima kakaknya kasih, tadi. Mas Wawan, atas jawaban Apa yang yang sangat Anda jelas. sebutkan tadi itu jawabannya. Apa? Apa yang disebutkan oleh kakak tadi, apakah itu jawabannya? Bukan, Maksudnya itu kakak tadi hanya kan bilang, meluruskan kakak bilang saja. bahwa siapa yang penemu itu. Dan kakak sudah bilang dari ranah sosial. Apakah seperti itu? Tadi itu hanya meluruskan. Soalnya Mbak Suci tadi itu bukan mengarah ke sejarah. Itu loh. Kalau kita bicara sejarah kan siapa penemu, tahun berapa kan itu sejarah. Mungkin nganu Mas Nyambung. Wawan. Mungkin masuk itu loh, perjalanan nama ketemunya itu gimana gitu loh, Mas. Kawan, yang saya tangkap dari kakak tadi, secara tidak langsung kakak tadi itu sudah menjelaskan apa yang Anda tanyakan. Belum ada jawaban kan, itu hanya meluruskan saja. Yang saya tanyakan itu tentang sejarah, tapi yang dijawab Mbak Suci itu tentang asal muasal kayak terbentuknya sebuah paragraf itu gabungan dari beberapa kalimat gitu loh. Kan beda. Iya, mungkin yang tadi saya tangkap dari Mas Wawan dan Mbak Suci itu seperti ini. Mas Wawan tanya penemunya, sedangkan Mbak Suci menjelaskan sejarahnya. Begitu. Bukan sejarah itu. Itu sejarah, Mas. Jadi paragraf itu terbentuk dari kalimat dan kalimat. iya, itu teknis penulisannya gitu loh. Bukan sejarahnya. Itu sejarahnya. Kalau nggak percaya saya share di grup sekarang juga.
Baik, Mbak Suci, saya mohon untuk berbicara. Iya, silahkan Mbak. Begini, Mas Wawan ya. Di sini kita juga sama-sama belajar. Kalau menurut pendapat saya ya, paragraf tadi itu ditemukan oleh para ahli kebahasaan. Karena apa? Dari sebelum paragraf tadi kan masih ada kalimat, ada frasa, ada klausa. Nah, jika terdapat banyak kalimat, mungkin pada saat itu para ahli itu sedikit bingung. Di sini ada banyak kalimat yang tersusun. Lalu kita sebut apa kalimat ini jika kita gabungkan? Maka dari itu mereka menamakannya paragraf. Mungkin seperti itu. Ini pendapat Iya. saya ya. Iya, benar. Kalau menurut Mas Wawan sendiri itu gimana ya asal-usulnya? Ditanyakan lagi, saya itu gak tahu, makanya saya bertanya gitu loh. Iya, Mas Wawan. Tadi kan saya sudah sedikit menjawab, tapi itu kan berupa opini. Mungkin dari kakak yang bersama Mas Wawan bisa menjelaskan atau tahu jawabannya? Ya, coba dijelaskan. Ayo, Selamat, mohon dijelaskan. Kakak, di sini kita kan juga belajar. Mungkin kakak sudah tahu. Mungkin iya. Mohon penjelasan. Mohon izin ya, mohon izin nimbrung. Mohon maaf Kak. Lagi pula kelompok ini Yang berbobot gitu loh pertanyaannya. Mohon izin ya teman-teman. Ya, jadi gini. Memang segala sesuatu itu tentang ilmu pengetahuan ya. Tentang kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan pastinya mungkin ada ontologis atau sosiohistorisnya gitu kan. Ada sejarahnya. Atau kasarannya begitu. Nah, terkadang memang beberapa poin atau sub-sub poin ilmu terkadang itu tidak ada sejarahnya juga gitu kan. Nah, saya juga sepakat apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Suci tadi, bahwasannya memang ya pastinya yang menciptakan atau penemu paragraf tersebut para ahli dalam bidang kebahasaan gitu kan, atau dalam ilmu linguistik kajian linguistik gitu kan. Ya pasti para ahli-ahli tokoh tersebut. Dan tidak ada sejarah yang jelas gitu kan. Dan juga literatur atau catatan-catatan sejarah tidak ada yang menjelaskan tentang siapa penemu paragraf tersebut secara konkret maupun secara eksplisit gitu. Tidak ada yang saya cari selama ini tidak ada gitu. Nah, tapi yang perlu kita luruskan selama ini memang apa yang menjadi hal yang terpenting dalam proses belajar kita adalah bagaimana cara kita untuk menyusun kerangka ilmu. Apa itu kerangka ilmu? Pertama, ketika kita mempelajari sesuatu, kita harus bisa mencari sejarahnya terlebih dahulu. Kedua, kita mencari definisinya. Ketiga, kita mencari relevansi